Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada episode kali ini kita akan mempelajari hikmah yang kedua dari Hikam Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk bertajrid sementara Allah menempatkanmu pada asbab, maka sesungguhnya itu adalah bisikan dari hawa yang tersembunyi. Itu adalah bisikan hawa nafsu yang tersembunyi. Sementara keinginanmu untuk menempuh sarana duniawi atau asbab, sedangkan Allah menempatkanmu dalam posisi bertajrid, itu merupakan turun derajat dari derajat yang tinggi menuju derajat yang rendah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada hikmah ini banyak pelajaran. Yang pertama, manusia dalam kehidupan dunia ini terbagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok mereka yang menempuh asbab atau sarana-sarana duniawi. Mereka yang bekerja mencari penghasilan guna penghidupannya. Artinya hidupnya lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi, kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kelompok yang kedua adalah mereka yang sibuk mencari akhirat. Mereka yang fokus pada belajar dan mengajar, mereka yang fokus pada ibadah, pada zikir, kepada sholat, kepada puasa, dan tidak memikirkan sarana-sarana duniawi. Kedua kelompok ini sebetulnya baik. Tidak ada yang salah dengan kelompok ini, karena semua yang menempatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang Allah tempatkan sebagai orang yang sibuk mencari dunia, ada yang Allah tempatkan sebagai orang yang sibuk fokus pada mencari akhirat. Yang mencari dunia kalau dilakukan karena Allah Ta'ala, itu menjadi akhirat. Dan yang mencari akhirat kalau dilakukan karena Allah Ta'ala, itu menjadi akhirat. Semua posisi baik. Terkadang seorang merasa posisi yang A lebih baik daripada posisi yang B, posisi yang B lebih baik daripada posisi yang A. Sehingga kadang-kadang seorang yang tadinya sibuk bekerja, mencari nafkah, kemudian dia melihat ada temannya yang rajin tahajud, ada temannya yang tiap hari pergi berdakwah, ada temannya yang tiap hari pergi ke majelis, maka dia pun ingin seperti mereka, sehingga dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan pertokoannya, dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan usahanya, dia kemudian ikut berdakwah, dia ikut mencari ilmu, dia ikut memperbanyak puasa, dia ikut memperbanyak sholat, sementara dia tinggalkan sarana duniawinya. Dia mengira bahwasanya ini muncul dari dorongan keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebetulnya itu dorongan dari syahwat yang tersembunyi, keinginan nafsu yang tersembunyi. Hal itu terbukti ketika dia tidak memiliki harta, ketika dia tidak memiliki sarana penghidupan, hatinya resah. Dia pun mengeluh, kenapa saya nggak punya uang, kenapa hidup saya susah. Maka orang yang seperti ini sebetulnya dia tertipu. Sebetulnya dia sedang mengalami kemerosotan, yaitu dia menuruti hawa nafsunya, bukan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya dia tetap berusaha, dia tetap melakukan perdagangan, dia tetap menjalani apa yang biasa dia jalani, dan dia sisakan waktu untuk mencari ilmu. Dia sisakan waktu atau dia beri kesempatan dirinya untuk berdakwah. Karena setiap orang punya bidangnya sendiri-sendiri. Tidak semua orang diperintahkan untuk menjadi dai ilallah secara utuh, tapi ada yang bertugas menjadi dai, ada yang bertugas menjadi pengusaha. Sebagaimana suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat seorang pemuda duduk dalam masjid, sibuk berzikir kepada Allah Ta'ala di siang hari. Maka beliau pun tanya kepada pemuda tadi, kamu dari mana makanmu? Dapat penghasilan dari mana? Pemuda itu menjawab, saya punya saudara yang bekerja, dan saudara itulah yang berikan penghasilannya untuk hidup saya sehari-hari. Maka Sayyidina Umar menjawab, akhuka a'bad minka. Saudaramu itu lebih hebat ibadahnya daripada engkau. Ikhwani rahimakumullah. Dan sebaliknya, seorang yang biasa hidup beribadah, seorang yang biasa hidup mencari ilmu, seorang yang biasa hidup berdakwah, kemudian melihat orang-orang yang mencari penghasilan dunia, hidup
glamor dengan dunia, mempunyai sarana-sarana duniawi yang menyenangkan, yang megah, yang mewah, tergiur. Ia pun ingin memiliki yang sama, kemudian dia mulai berpikir untuk berusaha. Dia mulai mengurangi ibadahnya, dia mengurangi fokusnya pada belajar dan mengajar, justru dia membuka toko, dia pergi ke pasar, dia pergi bekerja. Maka ini turun dari derajat yang tinggi menuju derajat yang rendah. Karena yang tadinya dia yakin kepada rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia mulai menggantungkan pada sarana duniawi. Ini sebuah kemerosotan. Setiap orang sudah diberi oleh Allah taala jalan menuju Allah taala. Allah telah membagi masing-masing sesuai dengan bidangnya. Permisalan dua kelompok manusia ini sebetulnya seperti dua pegawai yang bekerja pada seorang raja. Yang satu Allah tugaskan untuk mengurus kebun. Yang satu pada seorang raja. Yang satu oleh raja tersebut ditugaskan untuk mengurus kebun. Dia pun bercocok tanam, mengurus kebun dengan baik. Maka pada waktunya raja memberikan gaji. Sementara yang satu, raja perintahkan, kamu gak usah ngurus kebun, kamu tidak usah bekerja, kamu duduk di samping saya, kamu cukup temani saya, kamu cukup puji-puji saya, maka kamu akan saya berikan sama dengan apa yang kuberikan kepada orang yang saya perintahkan bekerja di perkebunan dari pagi sampai sore hari. Dua-duanya ini, yang satu cuma di depan raja, yang satu sibuk bekerja. Dua-duanya mendapatkan gaji yang sama karena mereka fokus kepada raja, mereka fokus bekerja pada raja. Seandainya kemudian yang bekerja mengatakan, sungguh enak orang tadi, dia cuma duduk depan raja mendapatkan gaji, aku akan ikut-ikut seperti dia. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia duduk di hadapan raja, mengikuti temannya, maka raja pun akan marah sama dia. Engkau sudah kutugaskan untuk mengurusi perkebunan, kenapa engkau duduk di sini? Maka dia bukan mendapatkan gaji, justru dia akan mendapat hukuman dari raja. Dan sebaliknya, orang yang diperintahkan oleh raja untuk duduk di hadapan raja, mungkin dia melihat temannya asik bekerja di perkebun, dia pun tertarik, dia tinggalkan raja dan dia pergi ke kebun. Maka raja pun akan marah. Kenapa engkau pergi ke sana? Sudahkah engkau kutugaskan untuk duduk bersamaku, untuk menemani aku, untuk muji-muji aku? Maka engkau kuberi gaji. Tapi sekarang karena engkau pergi ke sana, maka aku tidak akan memberikan apapun kepadamu. Beginilah sebetulnya kondisi antara orang yang menekuni usaha atau asbab dan orang yang tajrid, melepaskan diri dari usaha, bukan karena dia tidak mau berusaha, tapi karena mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan dari Allah taala untuk mengajar, untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah guna menyelamatkan umat manusia dari jurang kehancuran dan kebodohan. Semoga sedikit ini barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.